menurut saya namanya agama itu selalu dibutuhkan sampai kapanpun. Bahasanya itu ila yaumil qiyamah, nah gitu ya. Selain belajar agama di sini, itu belajar keilmuan sebagaimana bidang keahlian yang diminati. Yang PAI belajar ilmu pendidikan, yang HKI berarti belajar hukum keluarga Islam, yang EKOS belajar ekonomi syariah, dan yang PPA itu belajar bahasa Arab. Tapi basicnya itu ada pada pengetahuan di bidang keagamaan itu. Tugasnya adalah pertama mengkaji Islam, yang kedua mengembangkan Islam, dan yang ketiga adalah mengamalkan Islam. Terkait dengan sumber daya manusia yang saya kira menjadi human capital dari Fakultas Agama Islam, kita memiliki dosen itu sejumlah 54 dosen. Nah, dari 54 dosen itu ya, yang sudah sampai pada capaian guru besar itu ada 5 dosen gitu ya. Nah, yang terbaru Prof. Abdul Haris ya, sebagai guru besar bidang ilmu bahasa Arab di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Nah, yang terakhir ya, kita patut bersyukur ya, juga Bapak Dekan kita ya, itu mencapai capaian guru besar, yaitu Profesor Dr. Khozin ya, untuk guru besar di Prodi PAI. Di Asia Tenggara kami sudah membangun banyak sekali kerjasama, ada kerjasama dengan Timur Tengah, ada kerjasama dengan Eropa, ada kerjasama yang baru-baru ini sudah terimplementasikan itu dengan Amerika dan juga dengan Australia. Kami juga memfasilitasi mahasiswa untuk melakukan pemagangan dan pengabdian internasional. Ini semuanya kami lakukan dalam rangka untuk menuju international accreditation. Pendidikan agama Islam di masa lalu itu disebut sebagai tarbiyah dan sekarang menjadi pendidikan agama Islam. Dan di FAI termasuk prodi yang tertua dibandingkan prodi-prodi lainnya. Dan bahkan kalau kita lihat di UMM, prodi PAI itu sebagai pionir dari prodi-prodi yang lain atau prodi awal. Kalau prodi pendidikan, fasilitas yang pertama harus kita miliki adalah micro teaching. Micro teaching ini adalah fasilitas untuk memberikan pada mahasiswa itu kesempatan belajar mengajar sebelum mereka magang ke sekolah-sekolah, bahkan sebelum mereka nanti diterjunkan ke masyarakat. Laboratorium Tarbiyah bertugas atau bertujuan untuk 4 hal. Yang pertama, pelaksanaan pembelajaran praktikum. Yang kedua, pelaksanaan praktek kerja lapangan. Yang ketiga, pelaksanaan kerjasama akademik dengan sekolah-sekolah baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir, ini yang paling penting untuk teman-teman mahasiswa, biasanya untuk pengembangan kompetensi baik dari skill akademik maupun non-akademik dikembangkan melalui laboratorium tarbiyah. Pastinya suasana praktikum ini sangat dinanti oleh mahasiswa karena sejauh ini contohnya misalnya praktikum keterampilan dasar mengajar. Mereka akan praktek secara langsung bagaimana sih mengajar dengan nuansa seperti mereka mengajar di sekolah layaknya menjadi seorang guru. Kerjasama laboratorium tarbiyah terakhir kemarin kita sudah kerjasama internasional, bahkan PPL atau praktek kerja lapangan biasa disebut dengan PKL, kita sudah kerjasama internasional dan tahun lalu kita mengirimkan mahasiswa ke Malaysia. Program studi pendidikan agama Islam
memiliki jurnal progresiva yang alhamdulillah sekarang sudah pada Sinta 2 yang artinya sudah sangat mumpuni, dan ini juga bisa dikatakan sebagai fasilitas mahasiswa ketika juga ingin melihat kemampuan-kemampuan mereka nanti dijurnalkan. Yang kedua adalah COE atau Center of Excellence. Untuk PAI, COE-nya adalah Manajemen Sekolah Islam Unggul. Jadi di sini kami dari PAI memiliki satu wadah bagi mereka-mereka yang punya keinginan untuk menjadi seorang manajer sekolah Islam unggul. Dan kami memadai itu melalui COE. Dan alhamdulillah sekarang sedang berjalan COE ini, dan semoga nanti ke depan bisa running lebih baik lagi. Di sini, Mas? Iya, Pak. Nah. Ini mau ngapain, Mas? Biasa, wawancara aja dulu. Oh, gitu. Oke. Untuk keunggulan yang ada di Prodi Hukum Keluarga atau biasa sering kita sebut dengan Prodi HKI di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang ini, diantaranya yang pertama itu mata kuliah ataupun kurikulum yang disusun, yang dirancang itu kurikulum yang memberikan atau memfasilitasi mahasiswa untuk menguasai paling tidak ada 3 rumpun keilmuan. Jadi nanti di bidang hukum Islam, hukum keluarga Islam, juga di bidang ilmu hukum. Jadi nanti harapannya mahasiswa lulusan dari program studi HKI FAI UMM ini memiliki kompetensi profesional di ketiga bidang itu, ditambah pula memang mereka nanti lulus ini kan sudah gelarnya SH atau sarjana hukum itu. Di program studi HKI juga memiliki fasilitas berupa misalnya sarana prasarananya seperti laboratorium syariah, ada ruang sidang semu, jadi semacam peradilan gitu semu yang mahasiswa nanti langsung berpraktikum atau melakukan praktikum di mata kuliah misalnya hukum acara peradilan agama atau hukum acara perdata atau hukum acara pidana dengan menggunakan ruang sidang semu tersebut. Lab syariah itu ada karena dalam hal mendukung prodi. Kinerja prodi itu tidak hanya dari segi akademik saja, tapi dari segi non-akademik, dalam artian skill mahasiswa yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, lab hadir sebagai supporting system dari prodi untuk mendukung keberlangsungan prodi, terutama dari kegiatan-kegiatan di luar kelas reguler. Jadi ada skill yang harus dikuasai oleh mahasiswa, seperti itu. Juga ada beberapa alat teleskop atau teropong ya. Nah, ini juga digunakan oleh mahasiswa dalam kegiatan praktikum mata kuliah ilmu falak misalnya, ilmu astronomi Islam. Di program studi HKI juga kita memiliki program COE saat ini, Center of Excellence. Yang program COE ini kita mengambil programnya dalam judul program atau bentuk programnya itu adalah Corporate Law School. Jadi kelas khusus atau kelas profesional di bidang sekolah hukum perusahaan. Jadi program studi ekonomi syariah itu adalah prodi yang lahir pada tahun 2013 yang bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam pengembangan ilmu ekonomi Islam berbasis nilai-nilai syariah, yang kita bermimpi akan menjadi program studi yang terkemuka, unggul pada tahun 2030 secara internasional. Kegiatan unggulan ada praktik langsung pada mitra kita, yaitu BPRS Arta Sejahtera, sehingga mahasiswa dapat untuk praktikum di sana langsung di lembaga keuangan, dan juga kita memiliki lab pengembangan ekonomi syariah yang nantinya akan digunakan untuk praktik beberapa mata kuliah tertentu, sehingga mahasiswa dapat memiliki kompetensi.
Lab Ekonomi Syariah atau yang biasa dikenal dengan Laboratorium Pengembangan Ekonomi Syariah itu merupakan salah satu unit kerja ya yang memiliki peran dalam pengembangan hard skill maupun soft skill mahasiswa ekonomi syariah dalam memperdalam kemampuan mata kuliah dan mempersiapkan mahasiswa untuk terjun ke dunia ekonomi syariah secara real. Kita memiliki skema kompetensi supervisor muda manajemen BPRS, sehingga pada akhir dari pembelajaran mahasiswa memiliki sertifikat kompetensi yang terlisensi langsung oleh BMSP Indonesia, sehingga mahasiswa punya bekal yang konkret berkenaan dengan prospek kerja mereka. Ana Muhammad Firdaus, Raisu Qismi Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah bi Kulliyatid Dirasat Al-Islamiyah bi Jami'atil Muhammadiyah Malang. Wa indana fi al-qism al-lamhah al-mutawaqqa'ah lil khirrijin. Na'am. Penonton main nggak ngerti pakai bahasa Indonesia aja gitu. Oh begitu ya? Oh baik. PBA adalah program studi pendidikan bahasa Arab yang memiliki visi yaitu mengembangkan pendidikan dalam bidang bahasa Arab yang unggul dan kompetitif di bidang teknologi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Itu visi yang kami punya di PBA UMM ini, dan tentunya menjadi pembeda dari PBA-PBA lainnya. Pembelajaran bahasa Arab untuk seluruh prodi di lingkungan Fakultas Agama Islam ini merupakan salah satu program unggulannya FAI UMM. Sehingga hal itu wajib dilaksanakan dan wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa baru yang bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Itu yang pertama. Yang kedua, Laboratorium Pendidikan Bahasa Arab itu dia juga melakukan pelaksanaan seperti magang mahasiswa, praktikum mahasiswa, bahkan pengabdian dosen untuk prodi pendidikan bahasa Arab sendiri. Anak nanti kami cetak menjadi para pendidik bahasa Arab. Yang kedua adalah menjadi praktisi. Di antaranya adalah menjadi penerjemah di bidang bahasa Arab, dan juga yang ketiga adalah menjadi wirausahawan agar profil lulusan ini bisa tercapai. Salah satunya adalah dengan adanya program magang internasional yang mana ini kami siapkan agar para mahasiswa memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembelajaran khususnya di tingkat internasional. Mahasiswa kami siapkan untuk menjadi penerjemah di bidang bahasa Arab, dan kami sudah melaksanakan dan mengembangkan Center of Excellence di bidang penerjemahan. Sampai saat ini sudah ada sekitar 5-8 mitra industri yang sudah bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan Center of Excellence penerjemah bahasa Arab.